apapun profesi kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau nggak ada perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa saat hari ini, maka semua itu akan kering kerontang dari keberkahan. Ya, nggak akan ada nilai kemuliaannya. Maka dari itu, stay fokus. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Wahai Aqsa, tunggulah kami, kedatangan kami. Kami akan membebaskanmu dengan seluruh daya, kemampuan, energi yang kami miliki. Bahkan kalaupun kami harus mengorbankan darah dan nyawa kami. Masya Allah, Bang Hussein Gaza. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang nggak usah ya. Alhamdulillah, apa yang kita nanti pucuk dicinta ulang pun tiba. Beberapa waktu yang lalu ketika mendengar Bang Hussein Gaza akhirnya setelah sekian tahun bertahan dan kekeh nggak mau pulang ke tanah air karena kecintaan juga dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Namun qadarullah ya Bang, harus kayaknya itu harus atau memang keinginan sendiri untuk balik lagi ke tanah air tuh? Sebetulnya sifatnya masih himbauan, tapi himbauan keras dari Kemenlu. Travel warning ya gitu. Iya, bukan warning juga, artinya tekanannya lebih dari himbauan sebelumnya. Iya. Dan tetap putusan akhir di kita, di saya. Gitu. Gitu. Berarti kan memang beberapa waktu yang lalu seringkali kita mendengar Bang Hussein Gaza sama Bang Onim juga dipaksa pulang tapi nggak mau pulang-pulang gitu ya? Bukan dipaksa, dihimbau. Oh, dihimbau gitu. Tapi yang ini kayaknya memang agak lebih keras gitu. Iya, betul. Why Bang? Karena kondisinya jauh lebih brutal dibanding sebelumnya. Dan ini sudah difahami oleh para diplomat dan Kemenlu, memang ini akan ada serangan-serangan masif. Dan ini bukan cuma kami doang, tapi seluruh duta besar negara-negara lain juga sama menghimbau keras agar masyarakatnya keluar dari Gaza. Karena kalau tidak dikhawatirkan akan ya terjadi hal-hal yang terdampak gitu. Langsung. Totally jadi sudah berapa lama Bang di situ? Saya sejak 2011. Berarti sekitar 12 tahun. 12-13 tahun ya? Ya. Masya Allah. Kalau kita berbicara ke belakang sedikit, awal ceritanya bisa sampai ke Palestina gimana tuh Bang? Memang ini sejak kecil saya tuh memang seperti dipersiapkan oleh orang tua, oleh ayah saya, ibu saya untuk suatu hari bisa berjuang di sana. Jadi pendidikan kayak saya pun semuanya ya tidak lain adalah persiapan untuk memiliki skill agar bisa bertahan di sana. Saya belajar ilmu syar'i di Indonesia, mondok nahwu shorof, ilmu balaghah, ilmu mantiq, pondok bahasa Arab, kemudian jurnalistik. Oh juga. Iya, meskipun semua itu pada dasarnya pilihan saya, bukan orang tua yang milihin, tapi sejak kecil memang orang tua saya secara langsung atau tidak langsung memotivasi saya untuk bisa fokus memperjuangkan Baitul Maqdis. Jadi kalau kita ketahui selama ini kan Bang Hussein Gaza adalah seorang jurnalis ya, jurnalis perang gitu ya. Tapi kalau kemarin mendengarkan tausiah dari Bang Hussein sendiri, saya sebetulnya itu hanya kendaraan saya, alat saya. Betul. Sesungguhnya saya adalah pejuang membebas Baitul Maqdis. Kita tidak berbicara mengenai Palestina saja, tapi ini bagaimana kita sikap kita, positioning kita terhadap kiblat pertama umat muslim di dunia, yaitu Masjidil Aqsa ya. Iya, betul. Karena kita memperjuangkan Baitul Maqdis, sebetulnya kita sedang memperjuangkan umat Islam dunia. Iya. Karena kemuliaan umat Islam itu sangat bergantung pada kondisi Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis ini lemah, tersandra, maka umat Islam dunia juga tersandra. Untuk kita melepaskan sandra ini, melepaskan penindasan ini, ya kita fokusnya Baitul Maqdis. Ada yang bertanya pada saya misalnya, Mas Hussein, sebetulnya kita harus fokus kemana sih? Di Burma, Myanmar tertindas umat Islam, kemudian di Uighur tertindas, kemudian di India tertindas. Kita harus fokus di mana? Saya katakan Palestina. Kita tetap bergerak bantu Uighur, bantu kalau mereka perlu kita bantu. Myanmar kita bantu, nggak boleh kita biarkan. Tapi fokus kita adalah Palestina, karena itu adalah sumber permasalahan kita itu di Palestina. Kalau Palestina ini detak jantungnya stabil, maka akan ada stabilitas untuk seluruh umat Islam, bahkan seluruh umat manusia di dunia. Sebaliknya, ketika Palestina ini detaknya tidak stabil, bergejolak, maka akan ada terus gejolak besar di seluruh dunia.
Dia ada semacam role model gerakan pembebasan ya, gerakan pembelaan. Apabila di Palestina gerakan itu berhasil, maka Uighur, kemudian Rohingya otomatis otomatis ya. Otomatis akan ikut Dan ternetralisir. sebaliknya ya. Dan sebaliknya apabila lemah, berarti semua ya, akan semuanya ikut lemah. ya. Gitu bila. Jadi sebenarnya Bang Endi kemarin kita sudah mendengarkan bersama Ustadz Hussein kemarin bercerita tentang bagaimana pengalaman beliau dari kecil, cita-citanya ingin pergi ke Palestina sehingga berhasil. Jadi Ustadz, kami tuh jadi penasaran pada saat Ustadz kecil dan bayangan-bayangan sampai menuju dewasa, dibandingkan dengan ketika realita setelah Ustadz sampai ke Palestina, itu gimana? Maksudnya ekspektasi versus realita. Oh ternyata kayak gini. Gimana tuh Ustadz? Boleh ceritakan? Ada beberapa hal yang membuat saya kaget ya. Sebelum saya ke Gaza, saya awalnya mengira Gaza ini wilayah yang benar-benar porak-poranda, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan orang-orang yang benar-benar ya di atas puing-puing, kemudian orang-orang terbelakang, teknologinya. Ternyata enggak. Gaza ini modern sekali. Dan orang Gaza ini ulet, cerdas. Itulah kenapa orang-orang Israel itu di kondisi ketika situasi gencatan senjata itu para pengusaha-pengusaha Israel itu sangat bergantung pada pekerja-pekerja dari Gaza. Karena pekerja Gaza ini orang yang ulet sekali, mereka itu orang yang inovatif dan kreatif sekali ya. Orang Gaza itu bersih-bersih. Ya. Jadi, meskipun mereka tinggal di perkemahan, tapi mereka susun dengan sangat rapi, bersih di perkemahan itu. Memang itu sudah menjadi budaya bagi mereka itu ya. Saya kaget, setahu saya saya kira nggak ada kampus-kampus besar di Gaza. Ternyata, masya Allah ya, salah seorang ustadz ternama di Indonesia, Ustadz Budi Azhari, beliau sangat paham bagaimana kualitas kampus di Gaza ini jauh ya levelnya di atas kampus-kampus dunia lainnya. Ya, memang dari tingkat akademisi juga kualitas pendidikannya itu di Gaza luar biasa. Jadi kita jangan kaget ketika melihat Gaza yang sudah diblokade bertahun-tahun. Tapi bisa membuat roket-roket sendiri. Ya, kemudian senapan jarak jauh, sniper sendiri. Bahkan mereka bisa membuat amunisi, peluru-peluru itu sendiri. Itu mereka buat sendiri tuh, jangan bisa menembus Iron Dome kemarin ya, beberapa waktu yang lalu ya. Hingga mereka bisa membuat drone sendiri loh. Ini bahkan banyak negara-negara di dunia yang hidupnya tidak terblokade, yang sumber daya manusianya banyak, belum bisa. Sedangkan Palestina dengan segala keterbatasannya, informasi internet juga diblokir segala macam ya. Di Palestina tuh internet HP itu masih di bawah 3G, nggak ada 3G di Gaza itu. Masih edge bahasa kita tuh kan, 2G itu. Insyaallah. Berarti the power of pemuda-pemudanya itu ya. Sumber daya manusianya luar biasa emang. Allah bantu di situ. Gimana mereka? Berarti sebenarnya Palestina itu negara yang indah ya, Bang. Indah banget. Bang Hussein ya. Banget. Makanannya mungkin ya, kan kita jarang seperti kata Ustadz Hussein tadi kan dalam bayangan orang-orang di luar itu sepertinya Palestina tuh ya kacau seperti itu kan. Ternyata indah dan punya makanan yang enak-enak juga gitu ya. Makanannya bersih. Saya kan sebelum ke Gaza kan saya keliling-keliling negara-negara Arab. Ya, saya ke Mesir, saya juga mampir ke namanya Suriah, melewatinya Lebanon gitu kan, ke Iran gitu loh. Saya melihat Gaza ini termasuk yang paling bersih makanannya, dan paling enak, bukan termasuk ya, artinya terkenal. Makanan bumi Syam itu makanan yang enak. Itu juga termasuk tradisi yang dicuri oleh Israel loh. di HM oleh mereka itu. Kalau budayanya sendiri gimana? Kebudayaan mereka sendiri dibandingkan negara-negara Arab lainnya? Lebih terjaga dan lebih otentik ya. Menarik. Saya diceritakan oleh salah seorang tokoh di Malaysia, datang ke Gaza dia. Datang ke Gaza 2012, 2010 kurang ingat saya. Kaget dia ketika di Gaza kok ada mobil-mobil yang terhitung mewah, canggih-canggih gitu ya. Bangunan juga megah gitu kok, bersih. Gitu. Kaget dia kok. Saya kira Gaza ini hancur lebur. Apa kata guide-nya? Kata orang Gaza, brother, we are not poor, we are broke. Kita ini nggak miskin, kita ini bangkrut, gitu loh. Jadi kita tuh orang-orang kaya yang dibangkrutkan, yang dimiskinkan oleh penjajahan, oleh blokade.
Dan orang Gaza itu masya Allah ya telaten dalam membuat sesuatu. Makanya lembaga YNH ini fokusnya di empowerment. Jadi ketika banyak lembaga fokusnya terlalu di logistik, yang sekali makan habis itu kan. Gitu ya. Kalau saya lebih empowerment. Mereka yang selama ini pengusaha-pengusaha sukses, cuman karena blokade itu mereka tidak punya modal, kita modalin. Gitu. Jadi kita modalin, mereka membuka lagi dan mereka bisa mempekerjakan puluhan bahkan ratusan orang gitu loh. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kan, jangan kasih ikannya tapi kasih pancingannya gitu loh. Berarti kehidupan ekonomi masih terus jalan sebetulnya ya? Ya. Walaupun kadang ada blokade ekonomi segala macam. Ya, meskipun di tengah blokade mereka tetap survive pasokannya. Nah, tadi kan Bang Husin sempat menyinggung bahwasanya orang Palestina itu telaten, bahkan orang Israel kalau mau bikin bangunan apa-apa dia mengandalkan orang Gaza terutama. Oh, berarti orang Gaza itu bisa juga masuk ke area Israel dalam kondisi gencatan senjata, gencatan senjata bisa. Ada hubungan perniagaan. Seperti India seperti orang-orang Belanda dengan Indonesia ketika masa-masa penjajahan juga kan ada di mana saling berniaga. Gitu. Biasa gitu loh. Tetap ada pembayaran juga seperti ya, Nabi SAW ketika di Madinah dengan orang Yahudi kan juga berniaga gitu loh. Iya. Ya, jadi ada, tapi ya ada batasan-batasan gitu loh. Kalau misalnya di hari selain perang gitu berarti kayak stok makanan sembako itu dari Gaza semua apa gimana Ustadz? Dari luar. Dari luar tetap. Dari luar, tapi tetap semua logistik itu dipantau secara detail oleh Zionis. Jangan sampai ada bahan-bahan yang kira-kira bisa digunakan untuk dijadikan senjata gitu loh. Iya. Jadi benar-benar semua dibatasi dan harganya tinggi di Gaza itu karena walaupun hari-hari biasa juga Ustadz. Iya. Jadi Zionis itu gimana ya? Dia itu tidak membunuh secara 100%. Iya. Tidak membiarkan Gaza hidup normal juga. Jadi seperti dibuat mati hidup segan mati tak mau gitu loh. Kayak lagu Killing Me Softly itu ya. Softly ya. Iya, memang gitu. Blokade itu kata lain dari pembunuhan perlahan-lahan. Iya. Terus kalau dulu kan saya sempat melihat di YouTube dan juga berita ada sempat dibangun sumur-sumur lorong-lorong terowongan bawah tanah yang gunanya untuk mengirimkan bahan makanan yang muat cuma untuk satu orang kadang-kadang itu gimana tuh ceritanya? Jadi di Gaza ada dua jenis terowongan. Iya. Pertama namanya terowongan komersial. Oh. Itu yang tadi maksud itu terowongan komersial itu nggak kecil. Ada yang bisa masuk tronton di situ. Oh, masuk ya. Gitu. Dari Mesir masuk bawah ya tronton antar timbul di Gaza. Ya ada yang kecil, ada yang medium. Ya, tapi itu semua sudah dihancurkan di masa Presiden Abdul Fattah al-Sisi. Ketika dia mengkudeta Muhammad Mursi, semua terowongan komersil itu dibanjiri dan dihancurkan, sehingga semua barang-barang masuk itu terpantau oleh Mesir dari perbatasan Rafahnya. Dan satu lagi terowongan militer yang sampai sekarang digunakan untuk berjuang. Itu yang nggak diketahui sama mereka ya Ustaz? Ya. Terus saya juga pernah dengar Ustadz bahwasanya katanya ada satu rakyat Palestina yang bilang, datanglah kalian orang-orang Muslim dari luar negeri karena siapa lagi yang akan sholat di Aqsa? Soalnya kami nggak boleh katanya sholat di sana. Itu gimana Ustadz? Apa benar kalau rakyat asli sana itu nggak boleh katanya sholat di Aqsa? Kenapa itu? Jadi bukan nggak boleh ya. Mereka benar-benar ditentukan usianya berapa yang boleh masuk, berapa jam di dalam. Dibatasi seperti itu. Masuk pun harus nyerahin KTP gitu. Benar-benar seperti tawanan lah. Tawanan, nggak bisa bebas. Ya. Al-Aqsa itu kapasitasnya bisa 120.000 orang. Masjid Al-Aqsa itu. Tapi setiap Jumat itu yang hadir cuma 7.000, 8.000. Bukannya mereka nggak mau, memang dibatasi oleh Zionis. Oh gitu. boleh, Mungkin berarti kalau perang kemarin nggak boleh sama sekali mungkin Ustaz ya? Tetap boleh. Oh boleh. Namun juga. lebih dibatasi. Orang-orang Gaza juga berarti ada yang ke arah di barat West Bank gitu? Kalau dari Gaza nggak bisa. Jangankan kondisi perang, kondisi biasa pun dari Gaza nggak ada yang bisa ke Al-Aqsa. Saya 12 tahun tinggal di Gaza, nggak pernah sekalipun ke Al-Aqsa. Oh iya. Oh gitu. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Oh Masya Allah. Pernah nyoba 2 kali. Itulah blokade. Itulah karena blokade kita nggak boleh. Kita mau keluar pun dari Gaza ke Rafah, ke Mesir. Kalau kita kan orang Indonesia kan kalau mau misalnya ke Malaysia,
nggak perlu pakai visa juga Iya, keluar kan berapa jam atau mau ke negara-negara lain nggak masalah. Kalau di kita di Gaza itu saya mau keluar itu harus daftar 3 bulan sebelumnya. Itu pun nggak ada jaminan saya boleh keluar. Iya. Berarti termasuk pernah juga nonton salah satu video Ustadz bahwasanya turis-turis pun orang-orang yang kayak kita dari Indonesia gitu-gitu diwawancarain dan dites Al-Fatihah. Itu kenapa Ustadz segitunya mereka? Sama kayak dites kamu dari mana? Misalnya dia bilang dari luar negeri. Coba muslim nggak katanya? Tes Al-Fatihah itu bener nggak Ustadz? Enggak sih. Masuk ke Gaza maksudnya? Bukan di Aqsa. Al-Aqsa. Di masjid. Enggak, kalau itu saya nggak tahu saya. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah kesana kan, jadi iya bener nggak bener itu saya nggak bisa konfirmasi. Tapi yang berita mengatakan sesungguhnya yang terjadi di Palestina itu bukan perang melainkan genosida, itu gimana? Ya, jelas perang itu kan pertempuran antara dua kekuatan yang seimbang. Ya. Ada kemungkinan peluang yang sama untuk menang kan gitu kan? Iya, bukan hanya peluang. Kalaupun juga beda kualitas ya, tapi tetaplah perang itu antara kekuatan militer lawan kekuatan militer. Tapi yang terjadi di Gaza kan bukan. Iya, bukan. Militer lawan anak-anak bayi, anak-anak yang prematur, kaum wanita, sipil yang dibantai. Itu kan perang namanya, itu genosida. Dan memang Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, apa dia bilang di masa-masa awal perang? Dia bilang sekiranya yang ada di Gaza itu manusia, kami akan kirim bantuan kemanusiaan. Tapi masalahnya yang di Gaza itu hewan. Mereka menganggap orang Gaza itu hewan, jadi dibunuh aja nggak masalah dan nggak usah kasih bantuan. Doktrinnya udah gitu ya. Udah gitu. Nggak nganggap manusia lagi. Ya. Gitu. Makanya itu tidak perlu menjadi Muslim untuk menolong teman kita saudara kita di Palestina, tapi cukup jadi manusia aja. Masalahnya mereka tuh tidak dianggap sebagai manusia kan? Masalah seperti itu. Saya diminta ngisi di Zoom 2 kali, saya diminta ngisi Zoom online dan audiensnya itu orang Jepang. Jadi ada sebuah kampus namanya kampus Matsuyama. Saya diundang langsung oleh rektornya untuk ngisi di depan tokoh-tokoh politik mereka, jurnalis mereka, kemudian juga para aktivis. Nah, ketika saya bicara di depan mereka, saya nggak akan mungkin bicara ini ada perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, akidah kita enggak. Karena mereka kan bukan orang Muslim. Jadi saya sampaikan ini adalah masalah kemanusiaan. Saya sebagai seorang manusia, saya punya kewajiban untuk memanusiakan manusia lain. Dan itu adalah nature, saya bilang, itu adalah alami. Siapapun orang, ketika melihat ada orang lain misalnya terkena bencana atau terkena misalnya kecelakaan, pasti ada keinginan untuk membantu kan? Nah, itu namanya rasa kemanusiaan. Insting lah ya. Iya, insting. Jadi ketika ada orang ya merasa manusia tapi ngelihat ada orang yang jatuh nggak dibantu, berarti ada masalah dengan manusiaannya itu. Bukan manusia itu. Maka saya katakan kepada mereka orang Jepang itu, kalau suatu hari kalian ya mengalami bencana kemanusiaan seperti di Gaza, saya akan jadi orang pertama datang ke Jepang, saya bilang. Saya akan membantu kalian karena kalian manusia dan saya manusia. Maka saya sebagai manusia punya kewajiban untuk melindungi sesama manusia. Tidak melihat agamanya dulu. Tanpa melihat agama atau apapun itu. You are human gitu. Ya. Lembaga saya, lembaga YNH ini, kita bantuannya bukan cuma ke Gaza doang. Kami bangun sumur-sumur di Uganda untuk orang Kristen. Oh, berarti ini memang ditujukan bukan hanya untuk saudara-saudara. Namanya internasional. International Networking Humanitarian. Dan ini berdiri atas humanitarian kemanusiaan. Di kantor saya di Bogor, kantor utama lembaga ini, ada orang Kristennya, pegawainya. Oh gitu. Iya. Jadi ini bisa kita bergerak lebih leluasa atas nama kemanusiaan. Memang kita juga sebagai seorang Muslim kan memang rahmatal lil alamin. Rahmatnya tuh untuk seluruh alam semesta gitu. Berarti kalau misalnya hari-hari biasa gitu, misalnya lagi nggak perang-perang besar gini, saya pernah dengar juga kata Bang Onim waktu itu ngomong, mereka tuh juga suka kayak gangguin rakyat Palestina. Itu benar nggak Ustaz? Katanya kayak misalnya nelayan lagi di laut suka digangguin, kayak lempar batu atau ditembak satu-satu gitu. Iya. Atau gimana? Iya. Benar itu. Itu teror. Teror itu tidak hanya ketika perang. Ketika tidak perang pun, ketika mereka ada kesepakatan antara para pejuang Gaza, kesepakatan ceasefire, gencatan senjata, itu kan apa sih artinya kesepakatan gencatan senjata? Artinya nggak ada yang saling serang, gitu ya. Tapi kan namanya bukan Yahudi kalau memang nggak melanggar peraturan itu kan. Jadi setiap hari tuh memang ada ya. Ada aja. Orang petani ya lagi bertani di wilayah perbatasan, ditembakin dari pos-pos militer Israel, atau nelayan itu lagi melaut. Ya saya gitu.
kalau lagi saya kan Gaza itu kan pantai semua kan Gaza itu di tepi pantai. Di pinggir ya. Pinggir pantai banget itu loh. Kalau saya lagi piknik ya Iya. sama keluarga teman-teman itu back sound-nya itu soundtrack-nya itu suara tembakan Dor-dor aja. Dudut. Jadi tentara Israel, tentara lautnya nembakin para nelayan. Itu aja back sound-nya sehari-hari itu. Ya katanya kalau pulang nanti tinggal nama. Iya, tinggal nama dan tinggal Istilah itu. sampannya perahunya. Oh, Masya Allah. Terus dengar juga katanya Ustadz bahwa sebenarnya pasukan yang kita keluar ini, yang Hamas Fatah yang keluar ini, Al-Qassam ini baru sebagian katanya, belum semuanya, yang hebat-hebat belum keluar. Itu benar Ustadz? Bukan yang hebat belum keluar ya, artinya masih mungkin 30% lah. Masih sedikit katanya. Iya. Jadi masih mereka nggak kekurangan tenaga sumber daya manusia, SDM-nya masih cukup lah. Yang dibutuhkan senjata. Nah, yang saya jadi pertanyaan juga gini, kan sudah di tahun 48 segala macam kan genosida itu terus berlangsung. Ya. Tapi perlawanan dari rakyat Palestina juga untuk membela Masjidil Aqsa juga masih terus berjalan. Ya. Kok tetap cukup aja gitu antara pejuang-pejuangnya dengan korban yang padahal udah banyak yang meninggal kan gitu. Yang runtuh Belum lagi banyak. tawanan yang tidak tahu entah kemana gitu. Itulah hebatnya Gaza ya. Iya. Bukan nggak hebatnya Gaza, memang Allah bantu. iya. Maka saya sering katakan kalau bicara Gaza, jangan terlalu sombong hanya mengandalkan akal dan logika, nggak Iya. akan nyambung. Iya. Kalau kita mau menganalisa Gaza, mau membahas Gaza, jangan terlalu angkuh hanya mengandalkan rasionalitas kita, nggak akan nyampe. Iya. Kalau kita mau bicara Gaza, pakai kacamata iman, Iya. pakai kacamata Al-Quran, baru nyambung. Karena para pejuang Gaza ini berjuang tidak berlandaskan logika mereka atau hawa nafsu mereka. Mereka berjuang memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan ayat-ayat Al-Quran, landasan mereka ayat Al-Quran. Iya. Jadi Allah bantu, ada hadisnya. Rafa'allahu bihadzal kitabi aqwaman yadhu bi akharin, kata Nabi SAW. Allah berjanji, Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang memuliakan Al-Quran, dan Allah akan merendahkan, menghinakan umat-umat yang merendahkan Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran di Gaza, kalau warga Gaza tidak dekat dengan Al-Quran, itu Gaza runtuh dari hari pertama, itu hancur dari hari pertama. Mereka masya Allah jaga karena di sana banyak hafal Al-Quran juga, orang yang memang kedekatannya dengan Al-Quran tidak sekedar tekstual. Ibu-ibu yang melahirkan kembar 10 dan hafiz Quran semua ya, Masya Allah. Saya mendengar cerita seperti itu. Dan Bang Husein, ini kan di tengah masifnya dan gencarnya sekali media-media sekuler yang memberitakan tentang seolah-olah ini adalah perang, pertikaian dua negara, yang selalu di framing seperti itu. Bahkan kadang-kadang yang memulai adalah sebetulnya Hamas segala macam yang seolah-olah seperti itu ya. Yang bahlul lah seperti itu kan. Nah, bagaimana nih kita untuk menceritakan, mengedukasi anak-anak kita, karena banyak sekali orang yang nggak tahu, kamu bela Palestina atau Israel? Israel sama Palestina apaan sih? Apalagi di tengah sekarang ini kan generasi kita yang udah generasi strawberry katanya, yang terlalu nyaman dengan sosmednya gitu kan. Sementara di sosmed sendiri, ya itu tadi perimbangannya tuh nggak bener-bener nggak berimbang gitu. Iya. Itu yang saya katakan, kita sedang berada dalam perang narasi. Perang narasi ini senjatanya adalah media. Nah, dan wajar ketika kita ini umat Islam kalah dalam perang narasi karena kita nggak concern sama media. Iya. Itu kelemahan, salah satu kelemahan. Iya, kita nggak punya media yang serius. Iya. Saya bertemu dengan beberapa jurnalis senior Muslim, saya tanya, ini kemana sih aktivis media Indonesia, Muslimnya? Kita sedang hancur-hancuran. Dia akan tutup. Terutama kan kita di era global, ya era medsos. Dulu kan ada misalnya majalah-majalah kayak Sabili gitu kan ya, atau misalnya Hidayatullah gitu ya. Ya banyak banget. Dulu Sabili yang saya ingat. Sekarang semua lagi, kan semua terpuruk semua kan. Dan umat Islam nggak ke situ arahnya. Makanya selain saya juga mendirikan lembaga kemanusiaan, saya juga sedang merintis, dan itu sudah kami rintis dari 2018. Kantor berita namanya gazamedia.net. Nah, sekarang saya dalam masa reborn karena kan sempat nggak tertangani. Ya, saya punya teman-teman di Gaza, tangan saya di Gaza banyak para wartawan yang tergabung dalam gazamedia.net ini. Nah, dan saya sedang membangun fondasi di Indonesia. Alhamdulillah kita sudah merekrut beberapa jurnalis Muslim muda yang terbiasa
bergerak di dunia media internasional, ada juga mantan wartawan senior Anadolu ya Turki itu sudah bergabung. Di sini saya berusaha. Nah, saya bilang pokoknya saya ke Indonesia, saya ingin memanfaatkan momen karena saya kan nggak lama-lama kan di Indonesia nih, mungkin saya bisa pulang kapanpun. Kalau ada sudah kondisi sudah kondusif di Gaza, saya akan segera ngurus berkas. Tapi selama saya di Indonesia, selain saya juga roadshow sana sini, saya akan mati-matian mendirikan sebuah lembaga berita ini. Maka sekarang saya lagi masa-masa rekrutmen. Saya bilang pokoknya kita bikin budgetnya ya profesional. Jangan, karena kita masalah itu Islam ya biasanya. Kita mau hasil maksimal tapi nggak mau ngasih maksimal. Seolah media ini mah ya biasa aja lah gitu. Afanahi gitu. Iya, makanya saya mau kita bikin budget. Kita harus muliakan para pejuang-pejuang media sosial ini karena di sini medan perangnya. Saya di Gaza, kenapa saya kabur dari Gaza? Kenapa saya nggak angkat senjata misalnya kan jihad? Saya kalaupun mau angkat senjata di Gaza nggak masuk kriteria. Kedua, teman-teman saya di Gaza pun sepakat, kamu nggak usah angkat senjata. Kalau kamu angkat senjata, kamu cuma bisa bunuh 1, 2, 3 orang. Tapi kamu sebagai jurnalis, kamu bisa menyentuh jutaan hati, bisa membuka jutaan mata. Nah, di sini peran posisinya masing-masing lah ya gitu. Iya, masing-masing punya peran sendiri. Dan sekali lagi, perang sesungguhnya hari ini perang media. Siapa yang menguasai media, jadi menguasai dunia. Dan di sini yang saya berusaha, pokoknya kita bentuk ya tim yang kokoh, yang solid dengan orang-orang yang kompeten di Indonesia. Kita buat budgetnya, entar saya ngemis ke umat Islam Indonesia. Saya bilang, saya siap. Yang penting kita harus punya sebuah wadah informasi agar kita ini tidak bergantung pada media-media barat yang senang memelintirkan. Iya, kan kita selama ini kan selalu berhujah kita harus kemana, kita mau berita Muslim itu kan. Ya tapi kita nggak mau berkontribusi gitu. Maka sekarang ini saya bikin wadahnya, ini saya bikin timnya. Tugas kalian, ayo kita bareng-bareng. Ayo, kalian mau ngasih berapa? Kita handle ini semua, ini dana umat ya. Kalau selama ini kan kalau ada media-media di Indonesia ini kan media, mohon maaf ya, sudah jadi alat kepentingan satu lembaga tertentu kan. Ya satu partai tertentu dia punya media besar ya untuk menyampaikan agenda-agenda mereka gitu loh. Tergantung mau nge-up yang mana ya Ustaz. Ya, iya gitu. Dan kita belum punya ya benar-benar fokus untuk Palestina. Yang masif dan signifikan ya. Ya gitu. Dan saya bilang kita ini ya sudah punya banyak orang-orang yang militan yang siap untuk menjadi pembaca setia gitu kan. Dan untuk di Palestina saya punya timnya. Teman-teman saya tuh ya kayak kita kan tahu Mu'taz Azaiza gitu ya. Wartawan-wartawan ada Anas Al-Masri, Muhammad Al-Masri. Teman-teman saya siap. Ya mereka sudah mengikrarkan. Pokoknya antum mau materi apapun dari Gaza kami siap. Kami ini pasukan kamu Muhammad Hussein ya. Itu. Saya kalau mau sekarang saya telepon teman saya yang sedang di medan perang ya. Yang dengan resiko kematian di medan tempur, mereka siap untuk menjadi pasukan media kita di sana. Tapi kan kita juga harus tahu diri dong, kita harus apresiasi dong ya. Betul. Dari situ kita ingin bergerak di bidang media. Saya juga jadi teringat ketika waktu invasi Amerika ke Afghanistan, yang begitu masih memberitakan adalah Al Jazeera kan. Jadi Al Jazeera itu sebagai kiblatnya informasi dunia. Mungkin itu yang saya tangkap dari Bang Husin, ingin menjadikan yang Bang Husin Gaza Media ini sebagai kiblatnya. Lu umat Islam nggak usah mikir kemana-mana lagi ini nih, udah nggak usah diketerin lagi. Jadi kalau ada orang-orang yang mau menggetarkan iman hati kita, ini udah yakin yang 100%. Kan orang ini saya mau percaya ke berita mana nih, berita mana? Kadang beda-beda nih. Belum lagi ulama-ulama yang kadang-kadang itu Palestina bukan urusan kita, urusan orang kan gitu kan. Seperti kemarin yang sempat ramai dibicarakan seperti itu. Saya pun berkeinginan seperti itu, sumpama ada memang yang sangat media berpengaruh. Umat ya. Al Jazeera pun tuh itu media negara Qatar tuh. Itu. Dan itu juga mereka memberitakan tuh ya ada kepentingan agenda pemerintah Qatar juga sana gitu. Masih ada campur tangan politis seperti itu. Dan kalau sekarang nih Bang Husin kan sudah tahu nih, yakin dan percaya resikonya. Sebenarnya dari dulu juga saya yakin udah yakin 100% percaya bahwa rezeki, maut segala macam di tangan Allah. Dan kapanpun bisa tinggal pulang tinggal nama. Bahkan beberapa waktu lalu kan sempat dikabarkan Bang Husin udah meninggal. Itu juga suatu berita kesedihan buat kita, ternyata hoax
ya kita berharap lagi kalau ada juga hoax lagi juga gitu kan. Tapi sumpama itu memang benar terjadi, Bang Hussein apakah sudah memang udah mewakafkan dan legacy apa nih yang ingin ditinggalkan? Ya, kita ketika memutuskan masuk Gaza, Iya. ya itu sudah satu paket dengan resikonya. Iya. Kita paham resikonya apa gitu. Tapi ya kita sebagai muslim tadi itu kita nggak boleh mengikat ajal kita dengan kondisi, tempat dan situasi tertentu, waktu tertentu gitu. Lagi santai juga bisa meninggal. Iya. Ya, saya mau hidup puluhan tahun di medan perang, kalau belum ajalnya nggak mungkin terbunuh. Iya. Di sisi lain, orang-orang jutaan orang yang hidup di luar medan perang, lagi nyantai, lagi tidur di atas kasur, meninggal. Meninggal. Lebih banyak orang yang meninggal di atas kasur dibandingkan meninggal di medan perang. Pernah gak ada orang mau tidur ketakutan? Aduh, takut mati sih di atas kasur ini. Banyak orang meninggal di atas kasur misalnya, nggak pernah kan? Iya. Karena itulah fitrah ajal tuh nggak perlu kita ikat dengan situasi atau tempat tertentu. Makanya sebenarnya rakyat Palestina itu juga kalau kita lihat video-videonya kan, alhamdulillah saudara saya syahid, saya insya Allah menyusul setelah ini kan ada kita tonton kan itu videonya. Memang benar mungkin ya seperti kata Ustadz tadi, orang-orang syahid lebih sedikit itu karena mereka itu terpilih ya Ustadz ya. Betul. Lebih banyak orang yang meninggal ya lagi tidur kayak tadi kan. Betul. Memang itu kan syahadah itu kan cita-cita kita semua. Ya, orang muslim ingin menutup usianya dengan syahid yang Allah janjikan itu tidak akan dihisap langsung. Bahkan lihat surga katanya. Kalau syahid pun nggak perlu dimandiin lagi ya kalau itu, Masya Allah, itu kelebihannya. Masya Allah Bang Hussein, ini saya yakin dan percaya sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi dikarenakan kami yakin dan percaya juga keterbatasan Bang Hussein juga aktivitasnya begitu banyak, mudah-mudahan yang dilakukan di Indonesia pun juga bagian dari jihad dari Bang Hussein. Sebelum kita akhiri ya Bila ya, bisa closing statement nih ingin disampaikan kepada pemirsa yang menonton acara ini. Ya, pertama saya ingin ingatkan diri saya pribadi sebagai anak yang masih dianggap muda ya, dan seorang muslim, bahwa ini waktu kita, ini momen kita. Anak-anak muda, kalian beruntung sekali. Kalian yang hidup di masa sekarang itu beruntung karena kalian hidup di masa penjajahan Palestina, penjajahan Israel terhadap Masjidil Aqsa. Artinya apa? Kita punya misi yang jelas di situ. Kita punya tujuan yang jelas. Dan ketika kita memperjuangkan Masjidil Aqsa, sebetulnya hakikatnya Masjidil Aqsa yang sedang menyelamatkan kita dari kita disibukkan oleh hal-hal yang remeh-temeh. Ya, ini adalah misi level para nabi. Para nabi itu ketika Masjidil Aqsa itu dikuasai musuh, semua berusaha membebaskannya. Nabi Daud alaihissalam memerangi Jalut ya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad alaihissalam mengirim pasukan terbaiknya sebelum meninggal untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nabi Yusha bin Nun ya, Nabi Musa. Ini adalah misi para nabi dan kita beruntung hidup di masa ini gitu loh. Nah, ini kita manfaatkan. Selama ini kenapa kita ini anak-anak muda ini hilang arah ya? Karena nggak tahu tujuannya ngapain sih. Belajar, ntar kuliah, terus dapat kerja, udah hidup. Ibadah, oke ibadah, tapi nggak tahu ada kemana perjuangannya gitu loh. Maka dari itu mumpung kita masih muda, ya mumpung kita masih punya semua kenikmatan ini, ya kita masih dalam kondisi yang sangat fit. Ini sebuah karunia besar. Anak muda sudah saatnya ya memasang tujuan kompas perjuangannya ke arah Masjidil Aqsa. Dan begitu insya Allah akan muliakan hidupnya. Jadi apapun kita, apapun profesi kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau nggak ada perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa saat hari ini, maka semua itu akan kering kerontang dari keberkahan. Ya, nggak akan ada nilai kemuliaannya. Maka dari itu, stay fokus. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Wahai Aqsa, tunggulah kami, kedatangan kami. Kami akan membebaskanmu dengan seluruh daya, kemampuan, energi yang kami miliki. Bahkan kalaupun kami harus mengorbankan darah dan nyawa kami. Seperti itu. Masya Allah. Syukran ini Bang Hussein.
yang telah berkenan hadir di podcast Aku Mataku, Allah Kuasa Makhluk Tak Kuasa. Ini singkatnya Allah Kuasa Makhluk Tak Kuasa, jadi Aku Mataku. Masya Allah. Dan mudah-mudahan pemirsa, apa yang telah kita perbincangkan tadi bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Bagaimana apa yang sesungguhnya terjadi di Masjidil Aqsa terutamanya. Karena ini sekali lagi bukan hanya berbicara tentang negara, tapi bagaimana positioning kita selaku umat Islam terhadap pembebasan Masjidil Aqsa. Demikian saya diruskan. Saya Bila Ramadhani. Dan juga tentunya bersama gurunda kita Bang Hussein Gaza. Terima kasih jazakallah. Semoga apa yang kita lakukan yang dilaksanakan juga oleh Bang Hussein diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.